Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa itu administrasi kepramukaan. Sebelum aku menjelaskan apa itu administrasi kepramukaan, aku mau memperkenalkan teman-teman aku yang ada di kelompok 3 nih. Yang pertama itu ada Ropi Dolia Sutra, yang kedua ada Raffian Kan Arya Ganda, yang terakhir itu ada aku Rizka Septianariati. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu administrasi kepramukaan. Kami akan menjelaskan 5. Yang pertama itu ada pengertian administrasi, yang kedua itu fungsi administrasi, yang ketiga penggolongan administrasi, yang keempat surat edaran, dan yang terakhir itu ada administrasi yang diperlukan. Jadi tonton sampai habis ya videonya biar kalian tahu apa itu administrasi kepramukaan. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian administrasi dan gugus kepramukaan. Nah, jadi di administrasi itu ada yang namanya administrasi satuan, teman-teman. Ini bagian dari administrasi ini merupakan bagian dari sistem administrasi di gugus 8 yang diatur dengan PP Kuarnas nomor 041 tahun 1995. Nah, tujuan administrasi ini yakni untuk membekali para anggota kepramukaan sebagai upaya memberikan pendidikan dalam mengelola administrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kreativitas pramuka. Karena administrasi satuan mengandung tujuan pendidikan, maka memberikan kesempatan pada setiap satuan gugus 8 untuk mengembangkan administrasi sesuai dengan tujuan administrasi satuan itu sendiri, tanpa meninggalkan pedoman atau pokok-pokok ketentuan penyelenggara administrasi. Dalam arti luas, administrasi itu adalah keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan bersama. Nah, proses ini biasanya meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan, dan pelayanan dari segala sesuatu mengenai urusan gugus pramuka yang langsung berhubungan dengan pendidikan kepramukaan. Sedangkan secara terbatas, administrasi itu didefinisikan sebagai penyusun dan pencatatan data dan informasi serta sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempitnya ini lebih dikenal dengan istilah tata usaha dalam kuartil gerakan pramuka. Bisa dilihat dari keputusan Kuarnas nomor 162A tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi kuartil gerakan pramuka. Administrasi yang berlaku dalam kepramukaan ini ada 2. Yang pertama itu administrasi kuartil dan administrasi satuan. Kalau administrasi kuartil ini adalah semua perencanaan, kegiatan dan tata cara tulis menulis dalam lingkungan kuartil gerakan pramuka yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai suatu tujuan dan tugas pokok kuartil gerakan pramuka. Oleh karena itu, dukungan administrasi atau tata usaha perlu dilaksanakan secara tertata dan tertib, namun sederhana, di mana yang telah diatur dalam keputusan Kuarnas nomor 041 tahun 1995 yang berisikan tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan. Bahkan administrasi gugus 8 harus diakreditasi sebagaimana diatur dalam keputusan Kuarnas nomor 203 tahun 2011 yang berisikan tentang pedoman akreditasi gugus 8 pramuka. Penjelasan yang kedua yaitu fungsi administrasi. Maksud diadakannya administrasi gugus 8 pramuka ini adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi pembina pramuka di gugus 8 dalam menjalankan tugasnya, mengelola gugus 8 atau satuan sekaligus melatih dasar-dasar tata usaha kepada peserta didiknya. Selain itu, ada pun fungsi adanya administrasi kepramukaan itu
yaitu ada 4. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan pengawasan, yang kedua sebagai pedoman pokok, yang ketiga untuk keseragaman tata cara melaksanakan penyelenggaraan administrasi, dan yang terakhir itu sebagai sistem administrasi atau subsistem terhadap pokok-pokok sistem administrasi umum Gerakan Pramuka. Yang ketiga, ada penggolongan administrasi. Jadi bisa kita artikan ya bahwa administrasi adalah keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan bersama. Jadi pada intinya, sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah administrasi. Nah, pada sebuah administrasi ini juga meliputi diantaranya meliputi proses perencanaan, organisasi, koordinasi, pengawasan, dan penyelenggaraan dan pelayanan dari segala sesuatu mengenai urusan Gerakan Pramuka yang langsung berhubungan dengan pendidikan kepramukaan ini. Oke, selanjutnya mengenai tentang penggolongan dari administrasi. Jadi di sini pada penggolongan administrasi pada gugus depan pramuka terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama catatan. Jadi catatan ini berisi fakta-fakta yang berhubungan dengan tindakan di bidang administrasi umum pada waktu yang lalu, kemudian dicatat untuk dipelajari kembali. Selanjutnya pencatatan itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua atau aspek yang kedua adalah laporan. Nah, pada laporan ini itu masuk ke dalam sebuah pencatatan yang diolah dan diberi penilaian untuk laporan tersebut kemudian diolah dan diberi nilai secara objektif. Kemudian pada laporan yang telah diolah itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam bentuk seperti laporan bulanan, semester, dan tahunan. Kemudian laporan pemeriksaan, berita acara, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu perencanaan, rencana, dan program. Nah, pada perencanaan ini itu dari bahan atau data yang dimasukkan dalam bermacam-macam laporan tersebut diolah dan disusun sebagai perencanaan. Kemudian perencanaan tersebut disusun lagi melalui proses pengolahan dan penelitian untuk dibuat sebagai rencana hasil dari perencanaan. Yang selanjutnya, hasil rencana yang telah diolah dibuat program dengan memperhitungkan faktor-faktor ruang, waktu, dan urutan-urutan penyelenggaraan serta tegas dan teratur, dan juga pastinya mendapat dukungan dari anggaran yang diperlukan. Aspek yang keempat yaitu keputusan. Nah, biasanya keputusan ini langsung dari pimpinan yang merupakan suatu pernyataan tegas untuk melaksanakan tugas pokok. Kemudian bentuk keputusan tersebut juga bersifat kebijaksanaan, instruksi, dan juga perintah. Aspek yang kelima yaitu surat menyurat. Pada surat menyurat ini yaitu timbulnya surat menyurat karena adanya pencatatan laporan, perencanaan, dan program serta keputusan yang diminta penjelasan, penambahan, kekurangan, dan perubahan-perubahan. Yang keempat, surat menyurat. Jadi di sini kita artikan dulu ya bahwa surat adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Sementara untuk surat menyurat itu adalah kegiatan pengendalian arus berita baik yang ditulis secara tertulis maupun secara lisan yang timbul karena adanya sebuah pencatatan laporan. Nah, pada surat menyurat ini terbagi menjadi 2, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk ialah semua tulisan-tulisan atau berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimanya dipusatkan ke sekre atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Selanjutnya yaitu surat keluar. Ialah tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada pihak instansi atau pihak lain yang setiap konsep itu diajukan kepada pimpinan
kemudian disalurkan kepada pihak sekre atau pejabat yang diberi wewenang untuk tugas itu. Selanjutnya, mengenai susunan dari surat. Ada 3 bagian. Yang pertama ada kepala surat, isi surat, dan juga penutup surat. Penjelasan yang terakhir yaitu administrasi yang diperlukan di gugus depan. Halo guys, di sini saya Rafikan Arya Ganda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rofi Dulea Sutra. Administrasi yang diperlukan gugus depan. 1. Buku Prensi Regu, buku Lurah Regu, buku Kas Regu, buku Riwayat Regu, buku Prestasi Regu, buku acara latihan dan notulen Dewan Amlan, logo buku, buku inventaris regu, buku catatan regu, buku presensi dan lurah. Buku ini digunakan untuk mencatat kehadiran anggota amlan serta luran anggota amlan untuk setiap kali latihan. Buku kas digunakan untuk mencatat keluar masuknya uang yang dimiliki gudeg amlan baik dari kas mingguan, bulanan maupun tahunan. Buku riwayat amlan mencatat tentang anggota amlan mulai masuk ke dalam amlan, jabatan dan amlan, kecakapan, hobi, sekolah, dan lain-lain. Buku prestasi sangga mencatat tentang prestasi anggota amlan dalam pencapaian SKU dari tingkat bantara dan laksana. Buku acara latihan dan notulen dan Dewan Amlan memuat tentang hasil pertemuan amlan yang membahas tentang latihan dengan format tersebut. Nah, itulah dia penjelasan dari kelompok kami mengenai administrasi kepramukaan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.